Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya kelas 11 Madrasah Alia Negeri Batang yang berbahagia, yang semoga selalu dalam keadaan semangat dalam thalabul ilmi, yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga difutuh, semoga diberikan kepahaman, diberikan kemudahan dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya. Anak-anakku semuanya, pertama-tama marilah kita sepantasnya dan seharusnya untuk mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya, karena dengan izin Allah, karunia Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa walaupun secara daring, walaupun secara online ini anak-anak. Yang semoga dengan harapan semoga kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Kita tidak tergolong orang yang kufur nikmat sehingga Allah akan menambah nikmat kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sanjungkan, marilah kita hadurkan kepada uswah hasanah kita, kepada kekasih Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kelak kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang yang kita sayangi dan orang yang menyayangi kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, serta semoga kita diberikan kemudahan, keistiqomahan dan kekuatan dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya kelas 11 yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Sebelum saya mulai, saya sarankan yang pertama anak-anak untuk wudhu terlebih dahulu. Ya, wudhu terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita menerima ilmu, ya, agar kita dalam menyimak materi yang akan disampaikan oleh saya ataupun guru-guru yang lainnya bisa masuk, bisa mudah dipahami, ya. Terus selanjutnya persiapkan juga alat tulisnya, bila mana nanti ada sesuatu yang kurang paham bisa ditulis, ya, dan ditanyakan, ataupun hal-hal penting yang saya sampaikan nanti bisa ditulis. Anak-anakku semuanya, pada bab pertama ini kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia, anak-anak. Hakikat penciptaan manusia yang nantinya ayat-ayat akan kita bahas adalah apa? Ayat apa saja? Yang pertama surat Al-Mu'minun. Surat apa saja? Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Terus surat An-Nahl ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, surat Adz-Dzariyat ayat 56, dan nanti hadis, ya, tentang penciptaan manusia. Langsung saja anak-anak, kita langsung menuju yang pertama surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Anak-anak di rumah sambil menyimak, sambil menirukan, ya, apa yang akan saya baca, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Sarang-sarang nggih ditirukan di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqna, dan sungguh ya telah kami ciptakan ya, al insana manusia ya, min sulalatin min tin, dari saripati tanah ya, dari saripati tanah. Kita manusia semuanya itu berasal dari saripati tanah, anak-anak ya, berasal dari saripati nih, dari saripati tanah. Selanjutnya pada ayat ke-13 dengan kekuasaan Allah, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami menjadikan apa? Menjadikan air mani yang disimpan, yang masuk ke dalam rahim atau tempat yang kokoh. Pada ayat ke-13 dengan kekuasaan Allah, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah. Dicatat itu nutfah atau air mani ya. Kalau di dalam ilmu biologi itu disebut sebagai sel sperma ya. Sel sperma masuk ya masuk kemana? Masuk ke masuk ke dalam apa? Ke mohon maaf, ke alat kelaminnya perempuan ya, terus dibuahi oleh sel telur ya, dibuahi oleh sel telur. Keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqah ya. Selanjutnya pada ayat yang ke-14 dijelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim perempuan dalam waktu kurang lebih 40 hari, nutfah atau air mani itu ya berkembang menjadi alaqah, anak-anak. Berkembang menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Alaqah itu adalah segumpal darah, anak-anak. Jadi setelah sel nutfah tadi dibuahi ya oleh sel telur masuk ke dalam rahim, setelah 40 hari nutfah yang tadi itu air mani ataupun sperma itu berubah menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian ya, tsumma ja'alna fa khalaqnal 'alaqata mudghah ya. Setelah alaqah, jadi tadi apa? Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Ya. Nutfah tadi berubah menjadi alaqah ya dalam waktu kurang lebih 40 hari, alaqah segumpal darah. Terus ngapa? Terus jadi apa lagi? Fa khalaqnal 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Setelah alaqah ataupun segumpal darah itu berusia kurang lebih 40 hari, 40 hari itu kemudian menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah atau segumpal daging, anak-anak ya. Jadi air mani masuk ke dalam rahim, 40 hari jadi alaqah atau segumpal darah, 40 hari lagi jadi mudghah, segumpal daging ya. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahma. Mudghah tadi ataupun segumpal daging itu lalu kurang lebih 40 hari berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus menjadi daging ya. Idhama lahma ya, tulang belulang yang terbungkus menjadi yang terbungkus oleh daging. Jadi prosesnya seperti ini, anak-anak. Nutfah masuk dalam rahim, setelah 40 hari berubah menjadi alaqah atau segumpal darah, 40 hari lagi berubah menjadi mudghah, segumpal daging, 40 hari lagi idhama lahma, menjadi apa? Menjadi tulang belulang yang terbungkus oleh daging ya. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia, berkembang menjadi bayi, anak-anak ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Maka Maha Suci Allah Ahsanul Khaliqin, sebaik-baiknya pencipta, ya. Begitu anak-anak. Nah, kalau dilihat dari prosesnya, dari 250 juta sperma yang masuk, yang terpancar dari laki-laki, ya, hanya satu waktu, hanya satu saja yang bisa menuju sel telur. Jadi kita, ya, jadi kita itu adalah pemenang anak-anak. Dari 250 juta sel-sel sperma anak-anak. Makanya ngapunten, kalau seumpamanya kita mudah putus asa, berarti bukan kita. Karena kita tercipta sebagai pemenang. Karena kita tercipta sebagai pemenang yang bisa berhasil masuk dan dibuahi oleh sel telur. Dari 250 juta anak-anak, ya. Oleh karena itu, ya, jangan tampakkan pada sikap kita yang bukan sikap-sikap ataupun sifatnya dari seorang pemenang anak-anak, ya. Ya, jadi kita simpulkan dari proses yang disampaikan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu bagaimana proses penciptaannya adalah, ya, nutfah, ya, manusia berasal dari saripati tanah, terus saripati tanah itu masuk ke dalam sel telur, ke rahim ataupun tempat yang kokoh, ya, tempat yang kokoh selama 40 hari. Terus nutfah itu ataupun air mani itu setelah 40 hari berubah menjadi alaqah atau segumpal darah. Kemudian alaqah selama 40 hari lagi berubah menjadi mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging. Kemudian fakhalaqnal mudghah itu berubah menjadi tulang belulang, terus tulang belulang yang dibungkus oleh daging, ya. Kemudian jadilah bayi. Itu proses penciptaan manusia, ya. Dari 250 juta sel sperma yang berhasil masuk, yang berhasil dibuahi oleh sel telur hanyalah satu anak-anak. Siapa itu? Kita itu adalah pemenang anak-anak. Kita itu adalah pemimpin daripada 250 juta sel telur yang berhasil masuk anak-anak, yang berhasil jadi anak-anak. Oleh karena itu, ayo jadilah seorang pemimpin, jadilah seorang pemenang yang menunjukkan sifat pemenangnya, ya. Jangan mudah putus asa. Tetap semangat, mencoba dan mencoba lagi, ya. Itu kandungan makna surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Selanjutnya surat An-Nahl ayat 78. Saya baca, nanti ditirukan nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu lan Allah akhrajakum wis ngetokno sapa sampeyan, ya. Min butuni ummahatikum, saking weteng ibune sampean, ya. Jadi kita keluar dari perut ibu itu atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala, anak-anak. Dan ngapunten, dari proses ini kita harus bersyukur anak-anak, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita anak-anak, khususnya ibu kita. Kenapa demikian? Karena pada saat melahirkan kita antara hidup dan mati anak-anak, ya toh? Kalaupun seumpamanya disuruh milih ibunya antara seumpamanya bayinya yang hidup atau ibunya yang hidup, saya yakin lebih memilih bayi yang hidup, ya.
Maksudnya apa? Ibu itu rela mengorbankan nyawa, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Demi apa? Demi anaknya. Demi anaknya hidup bahagia dan sukses anak-anak. Oleh karena itu, ya jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan jangan sampai kita lupa untuk mendoakan orang tua. Doakan terus kedua orang tua kita. Selesai sholat, didoakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak bisa bahasa Arab ya dongo, sebisa kita ya Allah Gusti, ya Allah ya Ghafar. Ya, tapi ngapunten ketika kita berdoa ya dianjurkan untuk wudu terlebih dahulu dalam keadaan suci, terus berpakaian yang rapi, terus diawali dengan sholawat, terus dilanjutkan dengan puji-pujian ya ataupun menyebutkan memuji nama Allah dengan mengucapkan asmaul husna ya. Terus sebutkan doanya, setelah doa selesai ditutup dengan sholawat juga. Itu ya proses berdoa seperti itu anak-anak ya. Nganggo bahasa bukan Arab enggak apa-apa. Ya bahasa yang kita paham. Ya Allah Gusti, ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah, dosa kedua orang tua saya ya Allah ya, dan lain sebagainya. Didoakan. Pak, bapak ataupun ibu saya sudah ada yang meninggal, doakan selalu anak-anak. Lebih-lebih setiap malam Jumat anak-anak. Tapi nggak usah harus nunggu malam Jumat, doakan selalu. Ya kedua orang tua kita ataupun salah satunya yang sudah tiada, yang sudah lebih disayangi oleh Allah ya. Didoakan selalu ya. La ta'lamuna syai'a. Kita ketika dikeluarkan dari perut ibu kita tidak mengetahui apa. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya kita dilarang sombong ketika nanti pada saat berjalannya kehidupan kalian dikaruniai oleh Allah ilmu pengetahuan, kalian dikaruniai Allah harta yang berlimpah ya, dan lain sebagainya. Kita dilarang sombong. Ingat, karena kita pada awal dikeluarkannya ya dari perut ibu kita tidak membawa, tidak mengetahui apa-apa ya, seperti itu. Buat apa kita sombong? Malah akan ya sia-sia saja. Capek kita sia-sia, sedekah kita sia-sia, infak kita sia-sia kalau kita diiringi dengan kesombongan anak-anak ya. Jangan sampai sombong, tetaplah tawadhu, tetaplah merendah anak-anak, tetaplah berakhlak, tetaplah menjadi anak-anak santri-santri, siswa-siswi yang ta'zim kepada guru-gurunya, yang selalu mendoakan kepada guru-gurunya ya, yang selalu komunikasi batinnya antara siswa ataupun santri kepada guru ataupun kiainya seperti apa? Selalu mendoakan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Dia Allah menjadikan untukmu as-sam'a, pendengaran ya. Jadi mohon maaf anak-anak, ketika bayi di dalam kandungan itu pendengarannya sebetulnya sudah mendengar ya, sudah bisa. Makanya ya, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu, thalabul ilmi itu, mencari ilmu itu mulai dari dalam kandungan. Ya makanya ketika nanti kita menjadi orang tua, lebih-lebih mbak-mbaknya ya, yang nantinya suatu saat ketika nanti kalian hamil, ya jaga tutur kata kita, jaga sikap kita, jaga omongan kita, jaga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Karena kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan hal-hal yang baik, pada saat itu juga anakmu yang ada di dalam kandungan sedang belajar. Tergantung kita mau dibelajari dengan apa yang baik-baik ataupun yang elek-elek, tergantung kita ya, seperti itu. Wal absara, dan penglihatan. Setelah Allah menciptakan, menjadikan apa? Pendengaran, Allah baru menjadikan penglihatan, baru wal afidah, baru Allah menjadikan hati nurani. La'allakum tashkurun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bersyukur. Tidak bersyukur bagaimana? Nikmat mata itu luar biasa, nikmat telinga itu luar biasa.
Ini sepele anak-anak, telinga anak-anak. Allah luar biasa menciptakannya, ditempatkannya di sini. Kenapa kok tidak di depan? Bayangkan seumpamanya telinga itu ada di depan. Kenapa kok menghadapnya seperti ini, tidak ke atas? Bayangkan kalau seumpamanya telinga ke atas. Tadah udan mengko dadine. Ya, ini bentuknya ataupun elastis. Allah ini luar biasa. Bayangkan kalau seumpamanya telinga ini kaku anak-anak. Oh, susah. Tidur miring kayak gini susah. Atos soalnya kaku. Dilala, dan alhamdulillahnya Allah menciptakan elastis. Ya. Mata ini ya Allah luar biasa. Kenapa kok bisa membedakan ini hitam, ini putih, ini hijau, ini ganteng, ini cantik? Ya toh, luar biasa, nikmatnya yang luar biasa. Kok bisa telinga ini, kenapa kok bisa mendengar padahal sepele bentuknya, tetapi di dalamnya luar biasa anak-anak. Patut untuk bersyukur ya. Kalau kita mau bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Kebalikannya, kalau kita kufur nikmat, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, ingat azab Allah sangat pedih. Kita simpulkan surat An-Nahl ayat 78 apa? Ya, Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita tidak dalam keadaan tidak mengetahui apa. Allah menjadikan pendengaran dulu, setelah pendengaran apa? Baru penglihatan, setelah penglihatan hati nurani, agar kita bersyukur. Okay. Sekarang surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan selalu dikelilingi oleh kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 ya, disampaikan informasi bahwasanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, hal tersebut sudah disampaikan kepada para malaikat. Dalam ayat tersebut terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah hendak menjadikan khalifah, ya, khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Khalifah berarti pengganti, yang menggantikan, atau yang datang sesudah siapa yang datang. Ada ulama yang mengartikan bahwa khalifah ialah yang menggantikan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan hukum-hukumnya Allah di muka bumi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan manusia sebagai khalifah karena kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya. Ya, dengan menunjukkan manusia sebagai khalifah, Allah sekaligus bermaksud menguji kemampuan manusia dalam melaksanakan amanah tersebut. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya, ketika Allah menyampaikan firman-Nya, malaikat segera berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini?" Khalifah itu adalah orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Bila dikaji dengan baik, pernyataan para malaikat tersebut bukan bertanda keberatan atas kehendak Allah. Sebab para malaikat itu adalah makhluk ciptaannya Allah yang paling taat, yang tidak akan pernah menentang dan mendurhakai Allah, anak-anak. Ya. Termasuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Karenanya pernyataan dari malaikat tersebut dapat diasumsikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan kepada pengalaman sebelum terciptanya manusia. Ya, ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah. Ya. Kedua, karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka tentunya makhluk baru ini berbeda dengan mereka yang senantiasa bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bisa juga karena dari penamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang akan diciptakan dengan sebutan khalifah. Padahal kata khalifah ini mengisyaratkan fungsi ya pelerai perselisihan atau penegak hukum. Sehingga dipastikan ada di antara mereka yang akan berbuat kerusakan, perselisihan dan pertumpahan darah. Namun apapun latar belakangnya, pernyataan para malaikat tersebut bukanlah menunjukkan keberatan atau menentang terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut diketahui bahwa pertanyaan malaikat itu dijawab singkat oleh Allah. Ya. Bagaimana? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, sesungguhnya aku, kata Allah, ya, mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ya, yakinlah. Begitu juga dengan ketetapan kita anak-anak, jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gerundel, jangan sampai kita mengucapkan ya tidak baik, tidak pantas. Ya, ojo gerundel. Tetaplah husnudzon, tetaplah berbuat baik atas ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Yakinlah Allah itu Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui akan kebutuhan kita, ya. Ketetapan yang paling tepat untuk kita, ya. Jawaban Allah Subhanahu wa taala tersebut mengisyaratkan manusia memang layak ditugasi sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihannya dibandingkan makhluk lain termasuk dari malaikat. Kelebihan yang sangat nyata adalah adanya kelengkapan unsur penciptaan manusia, yaitu ada jasad, ada ruh, ada fisik, ya. Termasuk di dalamnya ada nafsu dan yang terpenting adalah kelebihan akal pikiran anak-anak. Makanya ngapunten, ya, seyogyanya kita manusia harus menggunakan akal pikiran kita, anak-anak. Gunakan. Makanya sebelum kita bertindak melakukan sesuatu, berpikirlah terlebih dahulu, anak-anak, ya. Berpikir terlebih dahulu, berpikir sebelum kita melakukan sesuatu. Kalau itu baik, kalau itu bermanfaat, kalau itu tidak menyakiti orang lain, lakukan, anak-anak. Akan tetapi jika kebalikannya, itu mengandung madarat, ketika itu tidak ada manfaatnya ataupun bahkan menyakiti orang lain, maka tinggalkan, anak-anak. Oke? Oke, ya. Dalam ayat selanjutnya, ayat 31-32, Allah menyatakan kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya, ya. Jadi kesimpulannya ayat surat Al-Baqarah ayat 30-32 ini adalah rencana Allah yang akan menjadikan khalifah di muka bumi ini yang berwujud manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya. Dan manusia adalah makhluk ciptaannya Allah yang sempurna, yang sempurna dari jasadnya, dari ruhnya, dari fisiknya, dari nafsu, ada semuanya, bahkan dari otak, dari pikirannya, ya. Seperti itu. Sekarang surat Az-Zariyat ayat 50-56. Ayat 56 surat Az-Zariyat. Saya bacakan, anak-anak menirukan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Anak-anakku semuanya yang semoga selalu dalam keadaan bahagia. Pada surat Az-Zariyat ayat 56 inilah ya tugas kita, inilah fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita diciptakan ataupun jin manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, anak-anak, untuk beribadah ngawulo maring Gusti Allah. Dan ingat, ibadah itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah apa? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ditetapkan ketentuan pelaksanaannya, yang pelaksananya sudah ditentukan, anak-anak, seperti sholat, puasa. Pak boleh merubah sholat? Tidak boleh merubah tata cara sholat. Seumpama si kiyang ngepor, Pak nyompak sholat, saya mau sholat subuh 4 rakaat, boleh tidak Pak? Tidak boleh. Ya, sekiyang-kiyangnya kita sholat, ya tetap aturannya sudah tentukan, tidak boleh dirubah. Itu namanya ibadah mahdhah. Dicatat anak-anak ini ya. Ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang ditetapkan ketentuan pelaksananya, atau ibadah yang ketentuan pelaksananya sudah ditetapkan. Seperti apa? Salat, puasa, zakat, haji. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, anak-anak. Ibadah yang belum ditetapkan ketentuannya secara khusus dalam pelaksanaannya. Seperti apa? Ibadah menyantuni fakir miskin, berbuat baik, silaturahim, muamalah, dan lain sebagainya. Bahkan ngapunten anak-anak jika aktif di organisasi, ketika anak-anak kok diniati untuk ibadah, itu bisa bernilai ibadah, anak-anak. Makanya ngapunten ketika kita mau melaksanakan apa-apa diawali dengan bismillah dan diniati ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama kita diperintahkan, disuruh oleh ibu kita untuk nyapu, diniati ibadah, ya Allah Gusti niat ingsun arep nyapu ya ngibadah karena Allah Ta'ala. Ngaten, umbah-umbah seperti itu juga, nyuci, ngepel, berorganisasi, hadir rapat dan lain sebagainya, diniati ngibadah. Dolan ya, main ke rumah teman, diniati silaturahim, ya Allah Gusti niat ingsun arep silaturahim ning kancaku ngibadah karena Allah Ta'ala. Seperti itu niat ingsun, saya niat silaturahim ke rumah teman, ibadah karena Allah Ta'ala. Diniati seperti itu, maka silaturahim kita, dolane kita itu bernilai ibadah. Tentunya dolane kita, mainnya kita ke rumah teman itu untuk kebaikannya, diniati ibadah. Jadi sekali lagi, ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah ya. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, tata cara pelaksanaannya. Kalau ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang belum ditetapkan ketentuan secara khusus dalam pelaksanaannya ya. Makanya ngapunten, ayo diniati segala aktivitas kita diawali dengan bismillah, diniati ibadah karena Allah Ta'ala. Insya Allah kita apapun yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah ya. Ngaten nggih anak-anak ya. Oke, sebelum saya melanjutkan, ada yang mau ditanyakan, monggo anak-anak. Silahkan. Halo? Tidak ada? Kalau tidak ada, langsung kita lanjut. Ini hadis yang panjang aja ya, yang kita ambil ya. Di buku sudah ada. Oke. Atau yang atas juga? Yang atas juga? Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Mis'ar an Ziyad qala sami'tul Mughirah radhiyallahu anhu yaqulu ya in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu liyusalli hatta tarima qadamahu aw saqahu fayuqalu lahu fayaqulu afala akunu abdan syakura. Ya. Diceritakan kepada kami oleh Abu Nu'aim dari Mas'ar bin Ziyad bahwasanya ya bahwa aku mendengar Al-Mughirah radhiyallahu an berkata ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun untuk mendirikan sholat malam hingga tampak bengkak pada kaki atau betis beliau, dimintai keterangan tentangnya, maka beliau menjawab, apakah memang tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Maksudnya apa anak-anak? Ya, kita ayolah beribadahlah, semangatlah dalam menuai kebaikan. Kanjeng Nabi saja ngapunten, Nabi Muhammad itu maksum anak-anak, ya sudah terjaga dan sudah terjamin masuk surga anak-anak. Kalaupun mohon maaf, kalaupun Nabi Muhammad itu tidak beribadah, tidak sholat, tetap beliau masuk surga. Akan tetapi beliau tidak memanfaatkan itu anak-anak. Beliau tetap beribadah sampai kakinya bengkak dalam ibadahnya anak-anak. Ya. Terus pertanyaannya kita bagaimana? Apakah kita sudah ada yang menjamin masuk surga? Apakah kita sudah ada yang menjamin dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang menjamin anak-anak. Pertanyaan selanjutnya bagaimana ibadah kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita? Apa yang telah kita perbuat selama satu hari ini? Bermanfaatkah ataupun tidakkah? Banyak yang menyakitikah? Dan lain sebagainya. Ya, ayo introspeksi diri. Beliau Nabi Muhammad SAW yang maksum saja, yang sudah dijamin masuk surga saja, tetap beribadah. Ibadahnya bahkan beliau beribadah sampai kakinya atau betis beliau itu bengkak anak-anak. Jajal bayangkan kita, kita aja sholat aja ya Allah Gusti cepetnya luar biasa. Ekspres cepet. Ya bersabarlah dalam beribadah dan menaati aturan-aturannya Allah. Ya dari hadis ini. Ya, dan seharusnya kita selalu bersyukur lebih-lebih kalau kita seumpamanya dikasih kesehatan, ya sehat terus badan kita, patut dan seharusnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini menunjukkan semangat ibadahnya Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau sudah dijamin masuk surga anak-anak. Nah pertanyaannya, ayo kita ya ini sebagai pelecut motivasi ya untuk mencabuk semangat kita dalam beribadah. Dan ingat seperti yang tadi saya sampaikan, ibadah itu tidak hanya yang mahdoh saja, ada ibadah ghairu mahdoh. Tapi ingat 5 waktunya, sholatnya jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Mungkin itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan ya, karena nanti anak-anak kalau terlalu lama menyimaknya bisa jenuh dan kuotanya nanti kehabisan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan anak-anak, tetap semangat ya. Ini dari kesimpulannya nanti ya, nanti anak-anak bisa bisa membaca-baca lagi ya. Bisa membaca-baca lagi di buku yang sudah saya share. Itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap doakan selalu orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi dan orang yang menyayangi kita, keluarga kita, dan jangan sampai lupa untuk mendoakan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Semoga kita diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, dikarunia ilmu yang bermanfaat, dikarunia kefahaman, dikarunia kemudahan dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Begitu juga kita doakan kepada kedua orang tua kita semoga diberikan panjang umur, yang mudah dalam mencari rezekinya, dikarunia rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, yang barokah, yang banyak ya.
Untuk apa? Untuk modal kita thalabul ilmi. Terima kasih atas segala kelebihan dan segala kebaikan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, segala kekhilafan yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya, saya Al-Fakir, saya mohon maaf ya, yang seikhlas-ikhlasnya dari anak-anakku semuanya. Tetap semangat dalam mengikuti thalabul ilmi, dalam mengikuti pelajaran-pelajaran mapel yang lainnya. Ya, tunjukkan bahwasanya kita jangan sampai kita kalah dengan corona semangatnya, kita harus lebih menggebu lagi. Ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama-sama dengan membaca sholawat tibil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih.